kabar umat yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada? Kiranya damai sejahtera tetap menyertai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan untuk Minggu tanggal 30 April tahun 2023 yang menurut kalender gerejawi dinamakan Minggu Yubilate. Bersoraklah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kami dan kembali memberikan kami kemampuan serta kesempatan bergumul di dalam firman Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk membukakan mata hati kami, mengerti akan firman Tuhan, dan mampu untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Bapa, sehingga kami bisa semakin memperbaiki diri kami, membersihkan diri kami dari segala hal yang jahat dan dosa, agar kami tetap layak dinamakan anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai sebagai alat-Mu menyuarakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu berada di dalamnya, sehingga apa yang Dia ucapkan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca nats firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sampai demikianlah firman Tuhan yang melandasi renungan kita. Dan yang menjadi tema untuk kita renungkan hari ini adalah bersorak dan bersukacita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ditanya, hal-hal apa sajakah yang membuat saudara bisa bersorak dan merasa sukacita? Apakah hanya ketika saudara menang undian berhadiah? Atau ketika saudara mendapat hadiah lucky draw? Atau ketika saudara melihat ada artis atau penyanyi favorit saudara tampil di sebuah pertunjukan? Tentu masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda tentang hal apa yang membuat kita bersorak dan bersukacita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara bersorak dan bersukacita ketika saudara bisa menyuarakan kebenaran? Pernahkah saudara bersorak dan bersukacita dalam melakukan hal yang demikian? Apakah itu merupakan bagian dari kesukaan dan sebuah hal yang membuat saudara bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara maupun orang yang
Saudara kasih, ada seorang anak yang ketika pulang dari sekolah, dia bercerita tentang apa yang dia alami di sekolah kepada ibunya. Kata-kata pertama mengawali ceritanya, dia berkata, tadi di sekolah ada hal lucu yang terjadi. Ternyata hal lucu yang dia maksud adalah ada seorang temannya yang terjatuh di depan kelas karena kakinya tersangkut sewaktu disuruh guru untuk maju ke depan untuk memimpin doa pulang. Semua teman-teman di kelasnya itu tertawa dan menyorakinya. Demikianlah cerita si anak tadi. Ia pun bercerita dengan ekspresi yang sangat antusias sambil tertawa tiada henti, mengingat bagaimana temannya itu jatuh di depan kelas. Lalu si ibu bertanya, jadi siapa yang menolong dan membantunya bangkit berdiri? Jawab si anak bahwa temannya yang terjatuh itu ditolong oleh gurunya. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, karena telah menertawakan temannya yang jatuh, dia merasa menolong itu bukan bagian dari tanggung jawabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah juga saudara merasakan hal yang serupa? Tertawa, bersorak ketika melihat orang lain kesusahan. Apakah hal itu merupakan suatu bagian kesukacitaan kita? Lalu apakah sebenarnya yang seharusnya menjadi sukacita bagi kita dan yang membuat kita bersorak karenanya? Mari kita mendalami nas firman Tuhan di dalam renungan kita ini. Kitab Wahyu yang menjadi renungan kita adalah sebuah tulisan mengenai penglihatan Yohanes yang dibuang ke pulau Patmos. Yohanes adalah salah satu dari murid Yesus yang di dalam memberitakan Injil ia ditangkap lalu digoreng hidup-hidup di Roma ya, di dalam minyak yang panas. Akan tetapi karena dia tidak mati, ia kemudian diasingkan, dipaksa menjadi pekerja tambang di pulau Patmos. Dan di tempat itulah ia menerima berbagai penglihatan atau wahyu. Dalam nats renungan ini yang menceritakan bagaimana ia mendapat penglihatan, bagaimana ia mendengar suara puji-pujian, sekaligus ada ajakan untuk bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dan dia menyebut bahwa di situ ada hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan ada pengantin yang telah siap sedia, yang memakai kain lenan halus. Kain lenan halus yang putih bersih di sini dikatakan bahwa merupakan simbol perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dan ini, penglihatan ini berlangsung di surga. Sebagaimana yang kalau kita baca di ayat yang pertama, di mana himpunan besar orang banyak di surga mengatakan haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya. Sebab benar dan adil penghakimannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pujian dan sorak-sorai itu ini berada setting tempatnya di sorga. Dan itu semua dilatar belakangi oleh karena kemenangan. Sorak kemenangan di mana Babel yang dianalogikan dengan pelacur besar ya di ayat 2 yang telah merusakkan bumi dengan percabulannya, yang telah menumpahkan darah hamba-hamba Tuhan, itu telah ditaklukkan. Babel telah ditaklukkan dan telah tiba saatnya perkawinan anak domba, di mana pengantinnya sudah siap sedia. Pengantin ini merujuk pada orang-orang kudus, orang-orang benar ya,
yang takut akan Tuhan, yang dibawa pada hari perkawinan anak domba. Dengan kata lain, ini adalah gambaran masa penghakiman nantinya. Wahyu ini, penglihatan ini merupakan masa penghakiman nantinya yang Yohanes terima dari Tuhan. Yohanes mendapat penglihatan ini dari Tuhan, di mana di masa penghakiman itu Tuhan Allah akan meruntuhkan, mengalahkan, dan menghakimi yang jahat, yang bejat, yang berdosa, yang digambarkan dengan Babel. Dan ia akan mewujudkan sebuah pesta perjamuan kawin. Dalam masa penghakiman itulah nanti anak domba, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus seperti yang kita imani akan kembali datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dan orang-orang benar itu adalah pengantin-pengantin Kristus. Layaknya pesta perkawinan, ada mempelai laki-laki dan ada pengantin perempuan. Ini menandakan bahwa sedekat itulah hubungan orang-orang benar dengan Tuhan. Layaknya sepasang pengantin. Hubungan Kristus dengan orang-orang benar layaknya sepasang pengantin. Dan pada hari itulah orang-orang benar akan dianugerahkan kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, untuk membedakannya dengan bangsa yang jahat, yang berdosa dan bejat. Inilah wahyu yang diterima oleh Yohanes. Lalu apakah pesan dari firman Tuhan ini bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats renungan ini kita kembali diingatkan bahwa hari kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, yaitu hari penghakiman, akan tiba. Kita tidak tahu kapan. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkannya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap. Karena hari itu akan tiba. Dan pada hari itu nyatalah bahwa hanya Allah lah sumber keselamatan, yang oleh kuasanya mampu mengalahkan bangsa atau kaum yang jahat, yang berdosa. Nah, yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah kita ini termasuk dengan yang dikatakan bangsa Babel, bangsa yang jahat, berdosa dan bejat? Atau kita termasuk orang-orang kudus, layaknya pengantin yang memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan putih bersih? Tentu semua kita berharap bahwa keselamatan yang telah Kristus anugerahkan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya mengalahkan kematian bisa tetap ada di tangan kita. Kita tentu berharap keselamatan itu tetap bisa kita pegang teguh, bisa kita pertahankan. Namun, apakah usaha kita di dalam mempertahankan keselamatan itu? Sudahkah di zaman yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan percabulan, yang penuh dengan keserakahan ini, kita tetap sanggup bertahan melakukan kebenaran? Jika iya, tentu ibarat meraih sebuah kemenangan di dalam pertandingan. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita mampu menang, menolak segala godaan dan melakukan hal yang benar. Itulah yang membuat kita layak menjadi pengantin-pengantin Kristus. Ketika kita bisa menyuarakan kebenaran, mampu melawan setiap godaan dan menyuarakan suara-suara kebenaran, tentu di situ kita akan merasakan ada sorak-sorai sukacita karena kita dimampukan. Di tengah dunia yang banyak sekali godaan dan tantangannya ini, kita masih mampu menyuarakan kebenaran dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tentu itu adalah sebuah kemenangan.
yang patut untuk kita syukuri, layaknya nyanyian syukur Daud di dalam Mazmur 18 ayat 47 sampai ayat yang ke-51. Di situ Daud merasakan kemenangan karena Allah telah meluputkannya dari musuh-musuhnya dan juga telah melepaskannya dari upaya Saul yang hendak membunuhnya. Ditambah lagi, karena Allah mengangkat dan mengurapi Daud menjadi raja atas umatnya, umat pilihannya, ya, pilihan Allah. Dan Allah juga menjanjikan, ya, kesetiaan, berkat bagi keturunan Daud. Semua itu menjadi pujian syukur yang membuat dia bersukacita dan bersorak-sorai dalam nyanyiannya. Sehingga Daud melulu merasakan kemuliaan Allah di dalam berbagai situasi hidup yang dia alami. Jadi bisa dikatakan bahwa kemungkinan Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud saat dia sudah lanjut usia. Dia flashback mengingat-ingat bagaimana kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dia rasakan di dalam hidupnya, sehingga dia bersorak bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Yubilate. Artinya bersoraklah. Ini mengajak kita untuk menghayati kuasa Tuhan yang menaungi kita di dalam menjalani kehidupan dan melewati berbagai keadaan. Karena akan tiba saatnya di mana Tuhan akhirnya akan menghakimi kita. Menghakimi setiap manusia. Dan pada akhirnya kita yang telah berjuang untuk tetap setia dan melakukan kebenaran, itulah yang akan dilayakkan menjadi pengantin-pengantin Kristus, yang akan mengenakan kain lenan halus, putih dan berkilau dari Tuhan. Itu semua terjadi pada hari kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, yang kita seorang pun tak tahu. Tapi mari terus berjuang di dalam kebenaran. Bersoraklah kita ketika kita mampu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Bersoraklah kita ketika hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bersoraklah kita ketika kita bisa mengalahkan orang-orang yang berniat jahat, ingin menjatuhkan hamba Tuhan, ingin mengalahkan kebenaran. Bersoraklah kita ketika firman Tuhan bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari kita andalkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Meskipun ada banyak tantangan di dalam melakukan kebenaran, tetapi saudaraku, percayalah, ya, percayalah bahwa di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan pasti menolong. Sorak-sorai di dunia ini karena beroleh hal-hal yang sifatnya fana, sifatnya habis, tidak kekal, itu hanyalah sementara. Maka jangan berjuang untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Apa saja itu? Kekuasaan, pujian, jabatan, harta duniawi. Kita takut tidak naik jabatan, takut tidak mendapat pekerjaan yang layak hanya karena menganut agama minoritas. Ingat, ya, bahwa hanya dengan hidup benar, segala yang engkau butuhkan akan ditambahkan Tuhan. Maka mari lakukan kebenaran, sehingga pada akhirnya yang bersorak, yang bersukacita adalah kita yang telah melakukan kebenaran. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada hari kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya, kita bersorak dan bersukacita di dalam kemenangan, karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan masih tetap bisa kita pertahankan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kuasa, yang telah menunjukkan kepada kami jalan keselamatan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran,
untuk tetap mampu melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami mampu bersorak bersukacita ketika kami melakukan hal yang benar, ketika kami berguna bagi sesama kami. Bukan hanya ketika kami bisa meraih hal-hal yang sifatnya sementara di dunia, tetapi ajar kami Tuhan untuk tetap bisa bersorak bersukacita di dalam kemenangan, oleh karena Kristus telah memenangkan kami melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya melawan kematian. Ajar kami Tuhan agar tetap bisa hidup baru di dalam menghadapi setiap keadaan hidup kami. Sesulit apapun itu kami percaya Tuhan memampukan kami melalui penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.